Ya, selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Baik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. videonya konsepnya podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa lihat videonya. Cuma kalau mau lihat videonya, ya nggak apa-apa juga. Oke, Afif. Menurut Afif sendiri, portofolio website untuk seorang programmer tuh penting nggak sih? Karena kan banyak tuh tren orang-orang pada bikin portofolio Iya, website benar gitu. ya. Apalagi buat awal-awal belajar programming gitu. Iya, ya. Mungkin jadi satu hal yang cukup penting kalau misalnya kita punya tujuan tertentu terhadap portofolio itu. Misalnya kita bikin portofolio itu untuk bisa melamar pekerjaan Betul. atau misalnya mau showcasein project kita. Itu jadi satu hal yang penting gitu ya. Tapi kalau misalkan kita nggak punya tujuan itu di awal gitu ya, kayaknya masih belum tahu gitu kebutuhan untuk bikin portofolio itu buat apa sih sebenarnya gitu. Ya, dan biasanya justru orang-orang tuh bikin portofolio tuh buat mulai belajar kan. Tapi Benar. jadinya yang di show di portofolionya itu nggak ada apa-apa gitu ya. Iya, Karena benar-benar. biasanya website portofolio tuh ada project yang kita kerjain dan Benar. tech stack yang kita bisa apa aja gitu kan. Betul banget, betul banget. Jadi mungkin gini ya, ketika kita awal belajar, bisa aja kita masukin portfolio, tapi ya isinya mungkin nggak akan terlalu menarik kalau menurut saya Betul. gitu. Paling hanya apa? Hanya riwayat singkat atau isi foto-foto galeri kita gitu ya dan lain-lain. Tapi jadinya kan justru yang dilirik oleh recruiter misalnya gitu ya, itu adalah skill dan juga kita pernah bikin apa. Betul. Itu. Nah, jadi sebenarnya buat yang pemula banget nih, kayaknya kalau langsung bikin web portofolio kurang disarankan ya. Benar, Tapi benar. coba bikin website-website yang lain gitu ya. Iya, benar Nah, banget. menurut Afif sendiri, portofolio apa yang cocok untuk pemula gitu selain website portofolio itu sendiri? Oke, mungkin banyak ya, banyak banget sebetulnya. Website yang simple-simple, nggak perlu terlalu ribet gitu ya, nggak terlalu banyak logik di belakangnya. Contoh yang paling simpel adalah company profile. Betul. Nah, company profile, misalnya nggak harus company yang istilahnya ya Beneran ada beneran gitu. ada, bisa juga fake company. Atau mau yang beneran ada, terus teman-teman perbaiki. Betul. Gitu ya, Jadi desain gitu ya. ya redesign. Bahkan misalnya nanti desainnya jadi lebih baik, ya siapa tahu gitu ya, nanti dipakai desainnya oleh perusahaan tersebut. Betul, Gitu. menarik. Kalau aku sendiri menurutku salah satu portofolio yang bagus untuk pemula tuh kayak kita bikin tampilan yang to-do list gitu. To-do list ya. Ya, Bisa. jadi kayak kita bisa ngeliatin ke orang-orang kalau kita tuh bisa bikin tampilan yang unik tapi simple, dan juga mungkin kalau udah belajar JavaScript bisa pakai fungsionalitasnya Oke, gitu. ya benar-benar. Jadi nggak hanya to-do list secara UI aja gitu ya, tapi Betul. sudah berfungsi juga. Gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih, kalau misalkan pas awal-awal gitu, apakah harus langsung pakai teknologi yang kayak React misalnya atau Next.js gitu? Kira-kira gimana? Kalau langsung pakai teknologi yang fancy, kayaknya nggak direkomendasi deh. Enggak ya? Karena ketika kita awal belajar, kita kan perlu perkuat basicnya dulu atau Benar, fundamentalnya dulu gitu. benar Dan banget. kalau kita pakai langsung React atau Next.js, misal kita baru bisa sedikit HTML, CSS, dan JavaScript gitu, Iya, langsung pakai React.js dan Next.js untuk bikin itu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. benar-benar. Cuman kayaknya lumayan effort juga untuk belajar Ya? laginya, karena kita bikin belajar Benar, bikin benar belajar gitu. Jadi kayak mending belajar dulu, fundamentalnya kuat dulu, baru kita coba pakai yang teknologi yang agak fancy Benar, gitu. Dan benar. sebenarnya teknologi apa yang dipilih itu tergantung case-nya juga kan. Iya, Kalau benar. misalnya website-nya simple nih, kayak website company profile sederhana, Iya. HTML, CSS Ngapain doang udah pakai cukup. React? Iya, ngapain gitu kita pakai React gitu, terlalu fancy, nanti jadinya over engineering. Iya, Ada benar, istilah benar. over engineering soalnya. Benar. Jadi memang daripada boros waktu gitu ya, Betul. lebih baik produknya jadi justru Betul. gitu ya, daripada kita misalkan memikirkan oh harus pakai teknologi yang bagus biar dilirik orang. Enggak, sebetulnya orang tuh kadang-kadang nggak peduli apa yang ada di belakangnya gitu ya. Betul, karena Justru- kita ngoding tuh solve problem. benar, justru yang orang lihat tuh dia bisa menyelesaikan problem apa gitu ya untuk si yang orang ini gitu. Terus juga ya mungkin dari sisi looks juga bisa aja kan, ya, kan namanya gitu ya, orang awam gitu, mereka yang nggak ngerti teknologi nggak terlalu peduli apa yang ada di belakangnya. Betul. Nah, itu juga buat teman-teman mungkin kayak bingung nih mau bikin website, milih pakai tech stack apa sampai berjam-jam gitu Iya. kan milihnya kadang kan gitu. Itu kalau kita mau pakai tech stack tertentu, coba kita cek dulu gitu, si website yang mau kita buat ini butuh fungsionalitas apa aja sih gitu, dan Benar. apakah kalau misalnya pakai basic HTML, CSS, JavaScript doang tuh nggak nutup gitu. Iya, Ketika misalnya udah cukup nutup pakai teknologi yang sederhana, kayaknya cukup deh pakai teknologi yang sederhana aja gitu. jadi memang tidak bukan satu hal
atau satu ajang untuk pamer kita bisa apa gitu ya sebetulnya. Betul. Justru ketika kita membuat sebuah portofolio itu adalah tujuannya menunjukkan kita bisa bikin apa, bukan Betul. pakai apanya dulu gitu ya. Betul. Kayak kita nih selama belajar programming atau belajar coding tuh apa aja sih yang udah kita buat, apa aja sih yang udah kita pelajari gitu. Benar. Di website portofolio tuh menggambarkan itu gitu, sampai Itu. bikin orang tahu gitu kalau oh si A ini skillnya ini cocok nih Ya. di perusahaan saya Benar. bisa hire kayak gitu. Benar-benar ya. Jadi memang balik lagi sebetulnya tergantung ke kebutuhan gitu ya. Bikin portfolio tuh memang nggak usah terlalu heboh gitu ya. Yang penting ya kita bisa menunjukkan apa yang kita bisa gitu ya. Kalaupun mau menunjukkan skill ya step by step lah, Betul. sedikit-sedikit, jangan terlalu langsung pengen bikin React pakai Next.js gitu ya dan lain-lain. Betul menarik nih. Dan misal di web portofolio nih kan kita bilang lumayan penting lah ya itu buat Iya, programmer gitu. Di website portofolio misalnya ada section portofolio yang udah pernah kita bikin gitu, kayak Iya. apa-apa aja yang udah pernah Benar. kita bikin gitu. Nah, di situ tuh kan harus detail juga gitu. Kita harus bisa belajar ngeceritain apa yang kita bikin gitu. di situ kan. Benar. Nah, kalau misalnya kita belajar bikin portofolio terus bikin project sebelumnya kita asal pakai Next.js gitu. Tapi kita nggak ngerti, kita nggak bisa ceritain itu, Iya. kan jadinya percuma juga gitu. Benar. Jadi memang storytelling juga penting gitu ya. Betul. Dan ketika kita udah belajar sesuatu, biasanya kita lebih bisa ngejelasin yang hasil kita Iya, itu gitu. benar. Daripada kita cuma asal lihat internet, copy paste dari tutorial gitu, terus Iya. udah gitu. Kita klaim itu sebagai project yang kita pernah bikin gitu. Benar. Nah, ini mungkin ya, dari tadi kita udah bahas bahwa portfolio itu harus seperti apa gitu. Kira-kira nih, ada tips nggak ya yang perlu kita masukkan gitu, section apa aja yang harus ada di portfolio gitu. Oke, yang pertama mungkin hero section ya. Misalnya Ya, jelas, hero ya. section itu kan kayak gerbang penyambut lah ya istilahnya. Iya, Itu harus benar. menarik gitu. Yang pertama di situ tuh di hero section tuh pasti harus ada nama kita. Bener, Kayak siapa sih yang bikin website ini gitu. Terus Ya. role-nya tuh apa gitu kayak. role ya. Siapa sih yang bikin website ini gitu. Ngerjain apa sehari-hari apa gitu. Misal software engineer gitu. Terus kalau aku pribadi kadang bisa aja naruh foto di situ. Atau Foto, kalau ya. nggak mau foto bisa pakai ilustrasi yang lagi tren tuh. Iya, Biasanya pakai kan AI. kadang ilustrasi apapun itulah gitu. Nah, terus biasanya di bawah tuh ada tentang detailnya. Jadi kalau di atas tuh sedikit tentang developernya, si developer Iya, yang iya. bikin webnya. Terus ada section detail, itu tuh lebih jelas lagi. Jelas Misal aja. dia udah ngoding berapa lama, dia Iya. pernah ngoding di mana aja, experience-nya kayak gimana, teknologi yang dia bisa apa aja gitu. Terus kalau lagi ke bawah ada section project biasanya. Project, Nah, ya. itu yang menurutku kenapa pemula jangan langsung bikin web portfolio pribadi, karena Benar. di section project tuh nanti mau ngisi Mau ngisi apa apa? gitu. Iya, jadi harus coba bikin beberapa aplikasi yang lain dulu, baru ketika udah punya 4 atau 5 aplikasi kita bisa bikin website portfolio pribadi. Benar. Jadi di project tuh ada yang bisa kita show dan ada yang bisa Benar, kita ceritain benar. gitu. Dan kalau menurutku satu lagi yang paling penting kontak sih. Iya, benar banget. Ya, karena kontak kan nanti siapa tahu ada yang mau menghubungi kita gitu ya. Betul. Baik bukan hanya perusahaan aja, misalnya ada klien misalnya ya Betul. mau dibikinin website dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali untuk bisa nantinya diarahkan gitu ya. Kira-kira Betul, nanti betul. mau lewat WA juga bisa misalnya, atau lewat aplikasi lain, atau langsung bikin form di situ gitu ya. Nah, ya bikin form langsung di situ juga kan perlu pemahaman codingnya juga gitu. Jadi benar. kalau baru banget belajar coding langsung bikin yang ada Benar. form segala macam gitu, kayaknya baru tampilan doang gitu. Benar. Oke, Afif, menarik banget obrolan kita sore ini, tapi kayaknya kita cukupin dulu aja sampai sini. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada pertanyaan bisa langsung ditanya aja di kolom komen. See you next week.